Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 226 episode 75. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 227 sampai 228 episode 76. Sebuah jet mobil merah tiba, terbang di sekitar wilayah udara di atas Tianjin City. Pintu kabin terbuka. Mengenakan setelan tunik Cina, Jia Yi duduk di sana, postur tegak. Tuan Jia, kita akan segera tiba di kota Tianjin. Luo Feng saat ini berada di rumah sakit nomor 1 di sana. Di dalam kabin, seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata tersenyum ketika berkata, "Baik, Luo Feng memperoleh cukup banyak kristal mulia kali ini. Jika aku bisa mendapatkannya dari dia, itu akan dianggap sukses." Jia Yi mengangguk, "Ingat, aku akan berbicara nanti. Jangan mengganggu." Kecepatan pertumbuhan Luo Feng ini terlalu mengejutkan, di pulau berkabut dia sebenarnya setara dengan ketua ketiga. Dan dia baru berusia 21. Terlalu muda. Jia Yi menurunkan suaranya, "Kamu tidak pernah tahu, di masa depan, dia mungkin seperti Hong dan Dewa Guntur, keberadaan yang posisinya tidak dapat ditentang." Hong, Dewa Guntur. Itu adalah titik di mana kekuatan seseorang sudah di atas suatu negara. 5 negara besar juga memperlakukan keduanya dengan hormat. Kekuatan mereka yang luar biasa menentukan hal itu. Dan dengan kecepatan pertumbuhan Luo Feng, beberapa tahun dan dia setara dengan ketua ketiga, tidak akan mengejutkan jika dia mengejar ketinggalan dengan Hong dan Dewa Guntur. Tidak ada pilihan. Luo Feng terlalu muda, potensinya terlalu mengejutkan. "Tuan Jia, kami sudah sampai di rumah sakit." "Oh, mengapa ada mobil polisi di bawah ini? Ayo turun," kata Jia Yi serius. Kota berkantor pusat Kyoto, sektor kota utama, keluarga Wang. Siapa kepala keamanan mereka? Mengenakan jas mewah, seorang lelaki tua botak meraung seperti singa. Jangan bilang bahwa mereka belum pernah melihat foto Luo Feng sebelumnya. Setelah berita itu datang dari pasukan khusus Tianjin, dia sebenarnya tidak menghentikan pasukan khusus untuk pergi ke sana. "Ayah," pria parubaya di sampingnya berkata, "Luo Feng adalah perwakilan, Anda tahu itu." Gambar dan berita representatif dirahasiakan, hampir tidak pernah bocor. Kepala keamanan Old Li mungkin telah melihat fotonya, tetapi bukan orang yang sebenarnya, bahkan setelah melihat rekaman dari kota Tianjin. Untuk dapat mengidentifikasi pemuda itu sebagai Luo Feng tidak akan mudah. "Keluar. Kamu masih berbicara. Cepat dan hubungi Xing An. Apakah Anda tidak puas dengan jumlah masalah yang disebabkannya? Luo Feng. Dia setara dengan ketua ketiga, keluarga Wang kita tidak mampu menyinggung perasaannya." Kepala keluarga Wang kehilangan ketenangannya saat ia mengamuk. Tidak ada pilihan. Untuk menghadapi sosok seperti itu, yang setara dengan ketua ketiga. Yang bahkan negara harus memperlakukan dengan hormat, apa satu keluarganya. Beberapa perwakilan berada di aliansi HR sebagai tamu sementara, tetapi mereka hanya sementara. Bahkan aliansi HR tidak akan dengan mudah mengacaukan dengan perwakilan biasa, dan bahkan tidak menyebutkan salah satu level Luo Feng. Rumah sakit pertama Tianjin. "Diam." Li Dong menatapnya, "Pejabat senior Jia ada di sini." "Jia Yi?" Xing An terkejut. Pasukan khusus membentuk 2 baris, di sisi koridor, semua orang memperhatikan. Berjalan di belakang dari belakang, seorang pria parubaya kurus-kurus mengenakan setelan tunik Cina, dengan 2 bawahan mengikutinya, berjalan lewat. Pangkat yang ditampilkan pada kedua bawahan ini membuat polisi lebih perhatian. Mereka adalah jenderal. 2 jenderal mengikuti di belakang. "Siapa pemimpin ini? Bibi, hati-hati di sini." "Ayah, Ibu. Kalian berdua tinggal di sini dan menemaninya, aku harus mengurus beberapa hal." Setelah keributan di luar, seorang pemuda yang mengenakan kemeja kasual hitam berjalan keluar.
Koridor itu sunyi. Polisi pasukan khusus, kepala rumah sakit dan yang lainnya, bersama dengan Xing An tertahan di kursi, semuanya tidak dapat berbicara. Pasukan khusus berada di dua baris di sepanjang dinding koridor. Di tengah, Jia Yi berjalan menuju Luo Feng. Saat Luo Feng melangkah keluar dari kamar, Jia Yi berjalan mendekat. Jenderal Jia. Luo Feng tersenyum saat dia berjalan. Jenderal Luo. Jia Yi berjalan ke arahnya. Keduanya tersenyum ketika mereka berjabat tangan. Tidak ada orang di sekitar yang bisa mengeluarkan suara. Wajah Xing An menjadi pucat pasi. Mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Luo Feng berkata, mengikuti itu, dia dan Jia Yi langsung menuju lift ujung koridor, diikuti oleh dua kolonel di belakang. Selain Luo Feng dan Jia Yi, tidak ada orang lain yang mengeluarkan suara. Ini adalah pemandangan mereka berdua pergi melalui lift. Fiuh. Ya Tuhan, apakah Anda melihat barisan mereka? Dua jenderal. Ketika keduanya pergi untuk sementara waktu, suara meletus di lorong. Itu adalah makhluk yang melampaui wargot Jia Yi. Ketika kami melarikan diri selama periode Grand Nirvana. Saya melihatnya melawan monster. Teriak wakil direktur rumah sakit, yang rambutnya semua berwarna perak. Pejabat senior Jia Yi. Perwakilan lainnya pasti Luo Feng. Kepala pasukan khusus Li Dong berkeringat, aku baru saja bersiap untuk menangkap penyelidik Luo. Aku benar-benar mencari mati. Sementara dia mungkin tidak pernah dapat melihat Luo Feng secara pribadi sebelumnya, sebagai kepala sistem kepolisian kota Tianjin, dia tahu nama dan reputasinya. Wang Xing An, aku hampir terbunuh karena kamu. Li Dong menoleh ke Xing An, yang sedang berbaring di kursi yang dipindahkan ke samping. Wajah Xing An pucat pasi. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Pikiran Xing An mulai mengingat dengan jelas percakapan yang dia lakukan sebelumnya. Di bawah keadaan, latar belakang atau koneksi. Dengan ini saya menyatakan, keputusan akhir pengadilan adalah hukuman mati, eksekusi segera. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ponselmu berdering. Teriak Li Dong. Dua pengawal Xing An di samping segera mengangkat telepon dan menjawab, meletakkannya di telinga Xing An. Yang dia dengar hanyalah raungan kemarahan dan perintah ayahnya. Ayah. Xing An tampak seolah sedang berpegangan pada untaian harapan terakhirnya, itu tadi Luo Feng di bangsal, pada saat ini, dia tidak berani menyembunyikan satupun informasi. Dia menjelaskannya dari awal hingga akhir, berharap keluarganya bisa membantunya. Namun yang bisa dilakukan ayahnya hanyalah menutup telepon dan mencari kepala keluarga. Hanya 5 menit kemudian. Di koridor, 3 personel tentara yang mengenakan seragam hitam berjalan langsung ke sisi Xing An, salah satu dari mereka mengambil selembar kertas. Di bagian bawahnya adalah segel yang sangat istimewa, Wang Xing An, Anda dicurigai melakukan pembunuhan, Anda akan ditangkap segera. 2 lainnya memborgolnya dan mengangkatnya. Mereka segera pergi tanpa melihat Li Dong. Sudah berakhir, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Li Dong tahu tidak ada kesempatan ketika dia melihat segel. Bumi dipenuhi dengan orang-orang biadab dan durhaka. Namun, seperti kata pepatah, orang yang terus berjalan di tepi sungai suatu hari nanti akan membasahi sepatunya. Jaring surga lebar dan tidak ada yang lolos darinya. Suatu hari, dia akan bertemu gurun yang adil. Wang Xing An, di mata Luo Feng atau Jia Yi, tidak lain adalah sosok kecil. Tidak sebanding dengan banyak masalah sama sekali. Hanya sepatah kata dan mereka bisa membunuhnya. Bunuh dia secara pribadi, itu adalah pemborosan kekuatan. Dalam ruang tunggu yang tenang di rumah sakit, Luo Feng dan Jia Yi duduk berhadapan dengan secangkir teh panas. Untuk memungkinkan Anda menemukan hal seperti itu di kota pusat Kyoto. Jia Yi menggelengkan kepalanya, namun pasti ada kegelapan di bumi, tanpa itu, tidak ada cahaya. Jadi tidak ada cara untuk menghindari kegelapan di era apapun.
Wang Xing'an ini akan segera dieksekusi melalui pengadilan. Luo Feng mengangguk. Dia mengerti hal ini dengan baik. Tidak bisa dihindari kegelapan ada. Jia Yi, apa tujuan kamu mencariku? Tanya Luo Feng. Kristalmu ya. Jia Yi tersenyum. Aku akan jujur, tidak ada pilihan, kristal ini terlalu penting. Salah satunya bisa membuat perwakilan. Dan mereka yang loyal kepada negara mereka adalah berapa banyak? Satu lagi akan meningkatkan pengaruh negara kita dan juga posisinya. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Tentu saja, kita tidak akan hanya mengambil kristal tanpa mengembalikan apapun, kita akan sangat adil. Jia Yi berkata, apapun kondisi yang Anda inginkan. Sebutkan saja. Aku tidak tertarik pada hal-hal duniawi. Luo Feng melanjutkan, namun peradaban kuno memiliki banyak perangkat berbeda yang saya minati. Beberapa harta, hal-hal aneh dan bahkan sisa-sisa untuk sebagian dari mereka. Saya berharap Jenderal Jia Yi dapat mengatur daftar untuk saya sehingga ketika saatnya tiba saya dapat memilih barang-barang peradaban kuno yang saya inginkan. Tidak masalah. Jia Yi tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ketika reruntuhan kuno pertama kali ditemukan, negara-negara itu telah memperoleh banyak harta. Namun dibandingkan dengan kristal muya, mereka jauh kurang penting. Namun daftar itu, dengan gambar dan video akan memakan waktu 2 hingga 3 hari untuk selesai, kata Jia Yi. Kalau begitu kita akan bicara lagi. Luo Feng tertawa. Oke. Saya pribadi akan pergi ke Yangzhou kemudian untuk berbicara dengan Anda. Jia Yi tersenyum dan mengangguk. Saat ini di bumi, Babata sudah menyiapkan metode pelatihan untuk Luo Feng. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa menarik perhatian Luo Feng adalah barang-barang peradaban kuno. Baik itu Luo Feng atau Babata. Mereka hanya bisa berharap bisa mengumpulkan cukup sisa untuk membangun pesawat ruang angkasa kecil. Ketika berita hukuman mati Wang Xing'an sampai ke Luo Feng hari itu, sepupunya yang baru, Yongqing sangat bahagia, dia akhirnya meninggalkan mimpi buruk itu. Dia selalu berpikir Xing'an adalah dewa di luar aturan, dan bahwa dia akan terjebak dalam mimpi buruk itu selamanya. Keluarga Tang sangat senang. Karena Luo Hongguo telah terpisah dari mereka selama lebih dari 40 tahun sebelum bertemu lagi, mereka memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari. Babata menggelengkan kepalanya, 18 menara besi ini, yang digunakan untuk mengikuti tuannya, mereka sangat loyal. Namun ketika Yunmo planet hancur, mereka juga kehilangan nyawa mereka. Saya hanya meniru mereka sekarang. Di dalam kastil ini, saya telah mensimulasikan 18 menara besi dan 36 selir. Mengikuti Babata, ia melihat banyak perempuan cantik dari berbagai etnis di sepanjang jalan. Tidak lama sebelum mereka mencapai kamar besar di lantai 2 kastil. Ini adalah ruang latihanmu. Melihat, Babata menunjuk ke 4 dinding ruang pelatihan, Sua. Segera, keempat dinding ditutupi oleh rak buku. Dan di sini, aku sudah mempersiapkan tingkat perjalanan bintangmu, tingkat bintang, tingkat alam semesta, tingkat penguasa domain, buku-buku tingkat penguasa sektor untuk dipelajari. Mengatakan itu, rak-rak mulai mengisi diri mereka dengan buku-buku. Seluruh ruang pelatihan diisi dengan lebih dari 10.000 buku. Kamu saat ini berada di level Traveler Bintang. Itu sebabnya, 2 rak buku ini, kamu harus mempelajarinya. Babata menunjuk kedua tingkat teratas dari rak buku tertentu. Level teratas adalah untuk pelatihan sebagai pejuang. Pembaca roh yang kuat juga membutuhkan tubuh yang kuat. Kekuatan Anda, kekuatan tubuh semua membutuhkan pelatihan. Tubuhmu saat ini di level 9 siswa, kesadaran juga pada puncaknya, untuk menerobos ke tubuh Traveler level 1 akan mudah. Level 2 adalah untuk sisi pembaca roh, bahkan lebih penting. Itu terutama dipecah menjadi bagian-bagian dari, dan, masing-masing dari mereka adalah mendalam dan mendalam.
Babata berkata, ajaran guru adalah unik dan istimewa bahkan di alam semesta. Tuntutan struktur pelatihan tempur master sangat tinggi, sisi pembaca roh bahkan lebih menuntut. Tuan itu memiliki 9 bawahan abadi. 9 makhluk abadi ini sebenarnya memiliki jiwa, mereka diserap oleh kekuatan misterius sejak lama, mereka dikendalikan oleh jiwa mereka, 9 bawahan abadi ini. Kesembilan ini memiliki semua pengetahuan dan ingatan mereka, satu-satunya hal adalah bahwa mereka akan 100% setia sampai akhir untuk Tuan. Ketika mereka dikendalikan, salah satunya berada di tingkat alam semesta, 6 adalah penguasa domain dan 2 adalah penguasa sektor. Ketika kekuatan Tuan naik, mereka secara bertahap berlatih dan bangkit juga. Metode misterius guru memungkinkan bawahan memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk melatih. Babata dengan bangga berbicara, dan bawahan ini tidak akan pernah ragu dalam kesetiaan mereka. Begitu tuannya mati, mereka akan mati bersamanya. 5 makhluk abadi di pesawat ruang angkasa Yunmo meninggal karena tuannya mati. Babata memandang Luo Feng, tentu saja. Ajaran Tuan sangat sulit untuk dipelajari. Itu sebabnya sebelum dia meninggal, dia menciptakan jejak jiwa warisan, ketika aku pertama kali berinteraksi denganmu beberapa waktu yang lalu. Aku sudah mencantumkannya ke dalam tubuhmu. Babata berkata, itu akan secara halus, meresap ke dalam jiwamu tanpa jejak. Saya perkirakan, dalam waktu sekitar 3 jam, itu akan sepenuhnya lengkap. Akhir dari chapter 227 sampai 228 episode 76, terima kasih.